Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita perkenalkan pedal-pedal yang ada pada mobil manual. Nah, saya perlihatkan ini ada pedal gas, kemudian ini adalah pedal rem. Awas jangan sampai keliru kita mau ngerem terinjak gas. Jadi harus ingat perpindahan dari gas ke rem. Nah, perlu saya ingatkan bahwa upayakan bagi pengemudi apalagi baru belajar jangan pakai sandal jepit seperti ini. Kalaupun terpaksa kebetulan pakai sandal jepit, maka harus dibuka, mending kita tidak pakai sandal. Apa yang dikhawatirkan adalah ketika kita mau melakukan perpindahan dari gas ke rem, dikhawatirkan nyangkut seperti ini. Maka kita tidak ketemu dengan remnya karena sandal jepitnya nyangkut di antara jempol dan sandalnya, sehingga yang terinjak adalah malah gasnya, bukan remnya. Oleh karenanya saya sarankan tidak pakai sandal jepit, apalagi pemula. Beda dengan yang sudah mahir. Kalaupun mahir misalnya seperti yang sudah dilakukan oleh banyak orang, lebih aman tidak pakai sandal jepit. Itu saran saya. Jadi sandal jepitnya dilepas saja seperti ini. Kalau kadung menggunakan sandal jepit, nah, kita menggunakan kaki langsung seperti itu, takutnya menyangkut seperti tadi. Nah, ini tugas kaki kanan itu ada dua. Jadi tugasnya di gas, juga tugasnya di rem. Makanya letakkan tumit ini di antara gas dan rem. Nah, kemudian untuk yang kiri tugasnya adalah kopling. Ini adalah meregangkan gigi-gigi mesin yang ada di mobil kita. Jadi dia tidak nyambung gigi-gigi yang terdapat dalam mesin, sehingga perputarannya tidak pada roda. Apa gunanya? Ini kita akan gunakan ketika oper gigi, persnilang istilahnya. Ini kita injak seperti ini sampai pol, baru kita melakukan perpindahan gigi. Nah, perlu diketahui bagi pemula terutama, untuk manual pada mobil itu ada persnilang sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang paling kanan R itu adalah mundur. Nah, posisi dari setiap gigi ini, gigi 1, 2, 3, 4 itu letaknya beda-beda seperti ini, mengikuti posisi yang ada pada pegangan persnilang ini. Nah, caranya adalah kita injak dulu kopling sampai mentok seperti ini, sampai mentok ya. Kalau tidak sempurna injak koplingnya, maka untuk merubah persnilangnya baik dari 1 ke 2 atau 3 ke 4 atau 4 ke 3 turun, itu tidak bisa, bahkan bisa membahayakan ya, merontokkan gigi-gigi mesin yang ada di dalam, dan bahkan tidak bisa dioper ini dari 1 ke 2 misalkan kalau tidak diinjak. Oleh karenanya injaknya harus mentok, harus pas. Nah, ketika diinjak pas, maka mulailah kita mendorong
tuas ini ke sebelah kiri, kemudian ke depan. Nah, ini masuk gigi 1. Untuk pindah ke gigi 2, maka posisinya tetap di kiri, karena ini posisi di kiri, ini di tengah, ini di paling kanan. Tetap di kiri seperti ini. Kemudian kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Dengan tetap kopling diinjak sempurna setiap pergantian. Nah, seperti itu. Kemudian mau ganti ke persneling 3, maka tetap di kiri seperti ini ke tengah. Kemudian kan lepas, kemudian lepas seperti itu, kemudian dorong ke depan. Dan begitu juga mau pindah ke gigi 4 dengan kecepatan agak tinggi, maka langsung ke tengah seperti ini, lurus ke belakang. Nah, sekali lagi catatan, kopling harus diinjak. Kalau tidak diinjak, maka pergantian gigi ini tidak akan bisa, atau keras, atau bahkan bisa merusak mesin. Sama seperti itu juga kalau mau ke 5 dengan kecepatan yang maksimal. Tapi ini bagi pemula tidak disarankan sampai 5. Kita dorong ke depan, netral ini, kemudian dorong ke sebelah kanan mentok seperti ini, dorong ke depan. Ini sudah gigi pada posisi 5. Kalau mau mundur tetap seperti ini, atau kita netralkan dulu, dorong ke kanan, kemudian kita tarik ke belakang. Itu kalau mau mundur seperti itu. Kita netralkan lagi, tetap kopling ditekan sempurna seperti itu. Nah, itu netral. Nah, Bapak Ibu atau saudara, itulah cara oper gigi di belajar mobil manual. Perlu diingat, ini injaknya setiap mau berangkat misalnya, jangan keburu-buru. Tetap ini ada handrem. Nah, handrem. Nah, ini diangkat saja, kemudian kalau mau melepas, kita pencet tombolnya, kita lepaskan seperti itu. Setiap akan standby, kita angkat. Setiap kita berhenti, angkat, baik di lampu merah atau tanjakan yang berhenti, atau kita menunggu dari gang yang lebih kecil mau menuju ke jalan yang lebih besar. Tentu yang besar adalah keramaiannya lebih padat. Oleh karenanya, menunggu mobil baik dari arah kanan maupun kiri, kita lebih baik memposisikan netral, kemudian di handrem, langsung ditarik seperti itu, tanpa dipencet, ditarik seperti itu. Nah, cara melepasnya ini tinggal ditarik sedikit, dipencet, kemudian dilepas seperti itu. Begitu. Nah, saya tekankan perpindahan gas ke rem atau rem ke gas itu kita harus fasih, harus terbiasa. Jadi kalaupun belajar tanpa mobil seperti ini, misalnya kita duduk di kursi depan misalnya, atau di mana, kita upayakan. Jadi perasaan, sekarang saya mau ngegas, berarti pindah ke kanan, mau ngegas, pindah ke kanan, mau ngegas, pindah ke kanan, kemudian kita mau ngerem, pindah ke kiri, kemudian rem, berarti gas, pindah. Biasakan seperti ini. Perasaan dan kaki, berpindahnya kaki itu harus sama. Nah, biasakan seperti itu dulu, tidak apa-apa. Misalnya tidak ada mobil, kita andaikan kita menginjak pedal-pedal seperti ini. Kita biasa membayangkan itu,
maka ketika berhadapan dengan mobil yang sebenarnya, maka akan terasa kebiasaan itu. Ini gas, ini rem, ini gas, ini rem, ini rem, ini rem, ini gas, gas, rem, rem, gas, gas, rem, 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 gas, 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 rem. Nah, seperti itu untuk melatih ketika tidak ada di dalam mobil. Rem, gas, gas, rem, 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 gas, 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 rem. Nah, seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan dulu. Nah, perlu diingat ketika mau berangkat dalam keadaan netral seperti ini posisi netral, kemudian handremnya masih seperti itu. Jangan lupa kita injak pedalnya, pedal koplingnya yang paling kiri itu, kemudian kita dorong ke kiri lurus, kemudian ke depan, itu masuk satu, gigi satu. Setelah itu persiapan kita mengangkat, jangan angkat dulu jangan angkat dulu koplingnya sebelum kita menginjak persiapan gas seperti itu. Terus sambil kita persiapan gas sedikit, kemudian kopling mau diangkat sedikit juga sehingga terasa mobil sudah mau bergerak. Yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa handremnya juga bersamaan dilepas seperti itu. Nah, kemudian kopling kita angkat sedikit, gasnya diinjak sedikit juga. Nah, mobil akan terasa berjalan, gasnya jangan sampai terlalu kencang, kemudian bisa dilepas setelah berjalan. Gasnya harus stabil. Setelah mesin terasa agak tinggi, maka kopling lagi persiapan untuk masuk ke gigi 2. Seperti itu, jangan digas, dilepas gasnya, kemudian koplingnya mentok seperti itu. Dengan gerakan cepat kita masuk gigi 2. Nah, seperti itu. Nah, mulailah kopling diangkat sedikit demi sedikit seperti ini. Terus gasnya ditambah sedikit juga. Nah, jadi serasi antara gas dengan kopling, gas, kopling. Jadi koplingnya diangkat, gasnya ditambah sedikit sampai jalannya mobil tidak tersendat-sendat. Kalau tersendat, kita tambahi kopling sedikit, gasnya diangkat, ditekan sedikit. Itu artinya RPM-nya, kecepatan mesinnya masih kurang. Tambah sedikit sampai jalannya mulus. Nah, kemudian ketika sudah berjalan bagus, maka dilepas. Dilepas seperti itu. Begitu juga untuk masuk persnelang gigi 3. Di gigi 3 juga sama. Jadi ini koplingnya diinjak, gasnya dilepas seperti itu. Gasnya dilepas, kemudian ini persnelingnya kita pindah dari 2 ke tengah, ya, kiri tengah, kemudian dorong ke depan seperti ini. Sama juga persiapan gasnya, kemudian koplingnya diangkat pelan-pelan, gasnya ditambah. Setelah jalannya mobil stabil, maka dilepas seperti itu. Gas harus stabil, yang ini harus stabil. Nah, stabil, kalau kurang kencang dikencengin sedikit, tidak apa-apa. Itu saja sementara cara belajar pedal pada mobil manual, baik gas, rem, dan kopling, serta cara mengganti
persneling dari gigi 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, ini saya netralkan sekarang. Kopling diinjak sempurna, kemudian kita netralkan. Setelah netral, persiapan di sini remnya seperti itu. Di sini jangan lupa hand remnya diangkat. Nah, seperti itu. Nah, itu aman. Aman. Mobil tidak mundur, mobil tidak maju. Karena netral, hand remnya sudah dipasang. Jadi di sini bisa kita santai. Nah, setelah itu kalau selesai misalnya baru kita matikan mesin. Itu saja barangkali sementara untuk latihan pedal-pedal pada mobil manual, perubahan gigi pada persneling dan handrem. Itu saja sementara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share atau komen kalau ada kendala dan pertanyaan di channel ini, agar Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan video berikutnya adalah orang pertama. Sekian, terima kasih.